Halo semuanya, selamat malam. Ya, ini Jumat malam, malam Sabtu dan besok adalah weekend. Baru saja keluar news daripada NFP yang sangat-sangat mengguncang market, guys. Dan di sini aku baru pulang dari gereja. Jadi tadi tuh bener-bener kuota aku tuh habis ya. Aku lupa bawa HP yang satunya untuk tethering. Dan bener-bener nggak ngeliat apa yang terjadi. Syukurnya nih, ada syukurnya. Tadi sore ya, jam 5-an sebelum ke gereja, aku udah sempet TP tuh yang naik tadi ya. Karena aku mikir bukan perasaan nggak enak atau gimana, TP aja lah dulu gitu maksudnya. Ya, bukan karena wah aku punya feeling nggak enak mau tuh banting atau apa, enggak. Karena aku berpikir NFP ini akan sesuai konsensus. Tapi kalian tahu apa? Kalian lihat sendiri di sini. Benar-benar gila ya. Di sini NFP guys naiknya gila banget jauh. Ya, ini kita masih punya screenshotan yang tadi. Nah, yang tadi itu 151 ya, ditargetkan ke 137 kayak gitu. Sedangkan yang benar-benar kejadian itu aku nggak tahu kok bisa berubah. Ini 117 gitu. Naik ke 228. Gila banget, yang artinya ini USD-nya sangat-sangat agresif ya. Dan kalau kita perhatikan juga di sini ya, ini ada private NFP ya yang Maret 116 naik juga ke 209k, yang artinya Amerika ekonominya ini lagi bagus-bagus banget sehingga indeks itu naik gitu. Dan sebenarnya nggak ada yang menjadi permasalahan atau gimana ya. Cuman di sini agak sedikit lucu aja ya, datanya tiba-tiba bisa berubah. Yang selalu aku bilang Amerika ini bangsat sekali untuk permainan data. Ya kalian mungkin udah tahu ya, data tuh bisa berubah tengah jalan, data tuh bisa dimanipulasi sepersekian milidetik sebelum news itu diumumkan, tiba-tiba di konsensusnya atau di previousnya atau apa itu bisa-bisa aja berubah. Ya makanya ya ini terserah orang-orang ini aja lah ya gitu ya. Jadi benar-benar aku no comment deh. Kita ngikut aja market ini newsnya seperti apa. Dan sebenarnya memang kesalahan aku sih yang terlalu percaya sama konsensus. Tapi gimana ya, konsensus ini 50% guys. Kadang benar, kadang salah. Ya kita kan nggak tahu ya kapan saatnya benar dan kapan saatnya dia salah. Atau ngeprank contohnya kayak gini nih naiknya gila-gilaan. Oke, lanjut aja kita ke chartnya. Kita akan lihat di sini untuk USD atau DXY atau dolarnya. Oke. Nah, untuk DXY kalau kita perhatikan ya, di sini dia padahal turun ya. Padahal dia udah turun nih, sesuai dengan yang aku gambarin. Tapi dia sempat naik ya. Nah, ini untuk Fibo-nya kalau nggak salah aku pakai yang daily ya. Oke, kita pakai yang daily ya. Nah, di sini dia sempat spike dulu tadi, yang harusnya dia melanjutkan. Oke, guys, di sini ada gap, guys. Wow. Careful ya, ini ada gap nih. Yang mana gap itu biasanya cepat atau lambat itu kayak hutang, ya akan kejemput juga. Kayak kita gambarin di sini, ya siapa tahu sewaktu-waktu nanti gapnya akan naik, akan dijemput. Oke, ini analisa aku kemarin sempat meleset, sempat naik, kemudian dia udah sesuai plan lagi ya, melanjutkan penurunannya. Dan target aku masih sama untuk USD ini balik ke area sekitar 100-an gitu ya. Tapi sebenarnya ini datanya tuh data mix tadi. Soalnya ada yang bet for USD, ini bet for USD ya. Sorry, yang ini bet for USD, kemudian tapi nggak terlalu ngaruh ya guys ya. Ini doang nih ya, bet for USD. Kemudian manufacturingnya juga ini sih maksudnya yang nggak bintang 3 ini kan pelengkap aja, biasanya itu nggak terlalu brutal. Tapi kenapa ini kalau kita lihat dolar ini brutality? Aku mau cek gold dulu ya, karena biasanya gold itu yang paling berpengaruh gitu. Nah, gold juga kalau kita lihat di sini sudah junam ya, sudah terjun, dan iya gila banget ini ya. Ini sempat aku ramalkan dia ke sini baru dia naik, dan kemudian nggak sampai lalu dia udah langsung naik dan dia ngehit Fibo 2-nya. Gila banget sih. Ini gold ini benar-benar gila luar biasa. Selanjutnya kemana bang gold? Nah, untuk gold kita mungkin akan bahas besok ya. Nah, cuman di sini aku mau bahas Bitcoin. Untuk Bitcoin dia masih sama dengan plan yang tadi pagi. Sebelum dia naik, dia sempat naik ya. Sempat naik, kemudian sempat ngehit ke atas, nge-spike lagi ke bawah, baru naik lagi. Benar-benar gila, mantap sekali pergerakan BTC. Dan pertanyaannya masih sama ya, bang BTC selanjutnya mau kemana, naik atau turun? Ya masih sama ya dengan yang ini, karena secara structure itu nggak ada yang berubah.
yang terjadi itu hanyalah volatilitas atau pergerakan satu atau dua candle yang menyebabkan algoritma market itu sedikit goyang gitu. Ya sebenarnya nggak ada yang merubah dari structure atau bentukan atau pola, itu nggak ada ya, masih aman dan masih sesuai. Cuman ya kalian tahu lah ya, the effect of the news itu masih tentu aja memberikan volatilitas tersendiri, karena ini benar-benar gila ya. Padahal udah TP2 tadi, udah seneng tadi, udah naik, dan udah aku kabarin untuk TP, untuk plan yang long aku yang tadi siang ya. Kalian yang belum nonton plan long yang tadi siang, ini masih sama plannya ya, kalian nonton dulu ya, jangan lupa kalian tonton dulu di sini. Nih udah aku buatin videonya ya. Nah kalian tonton dulu di sini baru bisa nyambung dengan plan yang sekarang, oke? Nah, kira-kira gitu aja dulu. Jangan lupa untuk klik dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you in the next video. Bye-bye.